Akan duduk, saudara-saudara. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kembali kita di dalam ibadah tatap muka dalam penormalan jadwal ibadah. Sudah 3 kali kita ibadah jam 10 di bulan Februari ini. Dan bersyukur untuk kita yang semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Dan kiranya di minggu-minggu berikutnya, saudara, kita lebih semangat lagi di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Tema yang kita renungkan hari ini adalah akulah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita buka bersama-sama di dalam Alkitab saudara masing-masing atau di dalam gadget saudara, dan pastikan diri saudara sepanjang khotbah ini saudara hanya membuka Alkitab di dalam HP saudara. Saya mohon untuk tidak membaca WA, membaca notif yang masuk. Kita hanya boleh melihat firman Tuhan dalam kurun waktu kurang lebih 35 menit. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita di dalam ibadah seperti pujian dan seperti kerinduan hati Tuhan untuk kita. Saya bacakan firman Tuhan ini bagi kita semuanya dan mari kita mengikutinya dari Alkitab kita masing-masing. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Berbahagia kita yang mendengar dan terlebih-lebih yang melakukan, yang membuka hati, meresponi firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perikop yang kita baca pada hari ini diawali dengan satu deklarasi dari Tuhan Yesus bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Dia adalah pokok anggur yang benar. Saudara, kalau kita lihat konteks, perkataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam satu waktu yang sangat penting. Perkataan Tuhan Yesus di dalam perikop ini adalah sebuah perkataan di akhir-akhir kehidupannya. Sebelum dia menyerahkan diri untuk ditangkap, untuk disalibkan, bahkan disesah, bahkan sampai mati. Sebelum dia merelakan dirinya, saudara-saudara, dia menyampaikan perkataan-perkataan penting kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, kita tahu perkataan-perkataan akhir itu adalah satu perkataan yang sangat berharga. Misalnya, saudara ya, kita punya keluarga. Misalnya entah ayah kita atau kakek kita atau anak atau siapa saja saudara ya. Nah, sebelum dia meninggal saudara, lalu dia menyampaikan ada beberapa kalimat-kalimat. Mungkin dia akan berpesan, kamu nak tolong jaga papamu, jaga mamamu, atau jaga keluarga. Saudara, pesan-pesan terakhir itu pesan-pesan yang sangat-sangat berharga untuk keluarga yang mendengarkannya. Nah, saudara-saudara, demikian juga perkataan Tuhan Yesus di dalam bagian ini. Perkataan sangat berharga, sangat penting untuk kita perhatikan. Injil Yohanes ini ada 21 pasal, saudara. 21 pasal, tetapi ada 5 pasal yang sangat penting yang mencatat perkataan Yesus sebelum dia serahkan diri untuk ditangkap. Dari pasal 13 sampai 17. Jadi ini satu pasal yang sangat penting untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan. Sudah banyak buku orang yang membahas tentang kalimat Tuhan Yesus di 5 pasal paling penting ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya sebelum ia meninggalkan mereka? Kenapa? Karena Tuhan Yesus pasti sangat tahu sekali hati murid-muridnya. Saat dia ditangkap, saat dia diadili, saat dia disalibkan,
murid-murid pasti tergoncang. Mereka menghadapi situasi yang belum pernah mereka hadapi selama ini. Mereka menghadapi di mana ada keadaan, ada situasi yang bisa meneror hati mereka. Bisa membuat mereka tertekan, membuat mereka ketakutan, membuat mereka bisa khawatir. Dan mereka berpikir mungkin lebih baik kita tinggalkan dia. Mungkin lebih baik kita tinggalkan iman kita. Mungkin lebih aman, lebih nyaman hidup kita. Kalau kita nggak melayani, nggak ikut Tuhan Yesus. Ada godaan seperti itu saudara-saudara. Sebagaimana juga di dalam dunia ini kalau kita perhatikan banyak orang saudara-saudara. Waktu hadapi kesulitan tergoda untuk apa? Tergoda tinggalkan imannya dalam Yesus. Tergoda tidak melayani. Tergoda tidak berdoa. Tergoda untuk mengikuti Allah-Allah yang lain. Nah Tuhan Yesus saudara-saudara sangat tahu hati murid-murid. Maka Tuhan Yesus kuatkan hati mereka. Tuhan Yesus teguhkan mereka. Bagaimana agar mereka bisa setia. Bagaimana agar mereka dikuatkan dan dihiburkan. Maka saudara-saudara di dalam pasal 13 nanti kalau saudara perhatikan dari ayat 1 saja. Tuhan Yesus itu sudah memberi satu pesan kepada mereka. Yaitu Yesus menyatakan, aku mengasihi kamu. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan dia mengasihi sampai kepada kesudahan. Tuhan Yesus mau katakan, aku mengasihi kalian. Bahkan mengasihinya itu sampai akhir. Saya tidak akan meninggalkan. Dan saudara di dalam pasal 14, kalau nanti saudara baca, Yesus juga ada mengatakan di sana, aku tidak meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Artinya apa? Yesus akan menyertai mereka. Yesus akan menolong. Dia tidak membuat mereka sampai jatuh tergeletak. Jadi ada janji dari Tuhan yang akan menyertai murid-murid ini. Saudara tentunya ketika murid-murid mendengar kalimat Tuhan Yesus ini, saya yakin mereka dikuatkan, dihiburkan, ditolong. Dan tentunya ini menimbulkan semangat bagi mereka untuk ayo kita lebih semangat lagi ikut Tuhan. Walaupun keadaannya sulit, kita tetap percaya kepada firman-Nya. Saya yakin saudara, ada satu keinginan yang seperti itu di dalam hati mereka. Apalagi saudara, di dalam perikop yang kita baca tadi, Yesus beri pesan sangat penting bagi mereka. Meskipun nanti mereka ada hadapi situasi yang sulit. Meskipun mungkin nanti mereka akan bisa sempat tercerai-berai. Tapi Yesus tegaskan kepada mereka. Di dalam ayat yang keempat saudara-saudara. Minta tolong diklik satu kali. Minta tolong diklik satu kali. Yesus berkata di dalam ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Nah saudara, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Sebelum dia ditangkap, dia berkata, tinggallah di dalam aku. Tetaplah di dalam aku. Kamu harus tinggal di dalam aku. Saudara-saudara, ini satu pesan yang sangat penting untuk murid-muridnya. Kenapa saudara-saudara? Mereka itu disuruh tinggal saudara-saudara. Kenapa mereka harus tinggal di dalam Kristus? Kenapa mereka nggak boleh meninggalkan Kristus? Kenapa mereka harus tetap di dalam Kristus? Nah saudara-saudara, saya ajak kita untuk merenungkan hal ini. Pertanyaan pertama yang kita akan renungkan saudara, mengapa murid-murid harus tinggal tetap dalam Yesus? Ini pertanyaannya dulu. Kita lihat apa sih alasannya? Kenapa? Dan alasan pertama yang kita renungkan di dalam bagian pertama ini, jadi ini bagian pertama dan alasannya saya berikan. Ada dua alasan ini. Yang pertama, Yesus sebagai pokok anggur yang benar, dia adalah penopang sejati dari hidup manusia. Kenapa murid-murid harus tinggal di dalam Yesus? Karena Yesus itu adalah penopang sejati. Yesus yang menopang agar murid-murid ini jangan sampai tumbang mereka. Yesus yang menopang iman mereka agar mereka tidak sampai jatuh. Yesus yang membuat mereka bisa berdiri, bisa kuat dalam menghadapi kesulitan. Saudara, gambarannya di sini saudara kalau kita perhatikan, yaitu adalah gambaran ranting dan pokok. Pokok saudara ya, pokok. Dia yang menopang ranting. Misalnya ada ranting ya. Dia yang nopang sehingga ranting ini nggak sampai patah, nggak sampai jatuh. Bahkan pokok ini juga yang memberi kehidupan kepada ranting itu. Sehingga dia bisa hidup, bisa bertumbuh, bisa berbuah. Nah Yesus sebagai pokok saudara, dialah yang membuat hidup kita sebagai ranting itu tidak sampai patah, tidak sampai tumbang, tidak sampai layu dan tidak mati. Jadi Yesus yang nopang. Kenapa kita harus ditopang saudara? Ranting itu rapuh. Bahkan mungkin untuk menopang dirinya sendiri gak bisa saudara. Dia harus ditopang oleh pokok.
Dan demikian juga Tuhan Yesus menopang kita. Kita ini rapuh, kita ini lemah, kita ini rentan, kita ini terbatas. Siapa manusia yang tidak terbatas dalam dunia ini, saudara? Semua kita terbatas. Kita ini rapuh, gampang sakit, benar enggak? Gampang kena flu, gampang kena ketakutan, kekhawatiran. Saudara, kalau perhatikan hari ini, banyak orang di masa COVID ini hidup di dalam ketakutan. Gak berani keluar rumah, ke gereja aja. Takut, saudara. Walaupun juga banyak di antara mereka mungkin ke mall berani, ke gereja takut, saudara. Padahal di gereja ini sebenarnya lebih aman, saudara. Saya kira gereja masih jauh lebih aman dibanding mall, saudara. Ya, tapi ada orang-orang tertentu hidup di dalam ketakutan. Kita tahu perang melawan Omikron belum selesai. Ada perang lagi, saudara. Misalnya perang Rusia melawan Ukraina. Mungkin kita di sini nggak gitu ketakutan, nggak gitu khawatir. Kita masih aman lah, Indonesia masih aman. Tetapi saudara, mereka yang ada di Ukraina hari ini, saudara, kalau kita lihat di media, di TV, di YouTube, saudara, itu sangat-sangat sedih. Bagaimana seorang ayah itu berpisah dengan anaknya. Menangis, saudara, dia peluk itu anak. Waktu saya lihat kenapa anaknya harus pergi. Ternyata mereka kalau nggak salah yang usia 18 atau 19, saya lupa usianya berapa. Nggak boleh tinggalkan negaranya. Harus tinggal di negaranya sampai usia 60 tahun. Di luar itu mungkin anak-anak ke bawah, orang tua yang terlalu usia indah boleh tinggalkan. Tapi yang masih muda harus jaga negara. Saudara, mereka ada di dalam sebuah ketakutan yang besar di sana. Dan bisa saja saudara, ketakutan ini juga bisa sampai ke Indonesia. Perang melawan Omikron saja itu sudah begitu menggoncangkan, menggoyah dunia ini. Siapa dunianya tidak kesulitan hari ini? Negara mana, saudara? Tadi Kohomeo bilang begini, sekarang negara-negara di dunia hari ini sudah kehabisan dana, saudara. Kecuali China sekarang yang banyak dananya katanya. Tetapi negara-negara lain seperti Indonesia pun punya dana, punya hutang cukup besar, saudara. Negara-negara lain juga kehabisan dana menghadapi virus corona. Apalagi menghadapi situasi yang lebih sulit lagi seperti perang dan sebagainya. Saudara, kalau kita lihat ketika menghadapi situasi yang seperti ini, bisakah manusia tetap kuat, kokoh dan tidak takut? Di masa corona ini aja udah banyak orang ketakutan. Saudara, banyak hal bisa membuat kita takut di dalam dunia ini. Sakit yang menimpa kita bisa menggoncangkan kita, saudara-saudara. Kesulitan di dalam keluarga kita, kesulitan di dalam pekerjaan, kesulitan karena anak-anak, karena studi dan sebagainya. Itu sudah cukup membuat kita bisa lemah. Tetapi firman Tuhan menjanjikan hari ini, meskipun dunia ini bisa berubah, tetapi Yesus sebagai pokok anggur yang benar, Dia akan membuat kita tenang. Dia akan membuat kita kuat. Dia akan membuat kita sanggup menghadapi badai dan ombak di dalam kehidupan ini. Allah adalah penopang sejati. Allah adalah pemimpin dan juga gembala yang sejati. Saudara, saya bacakan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 23-24 mengatakan, saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai jatuh tergeletak. Sebab apa, saudara? Tuhan menopang tangannya. Mengapa orang-orang benar tidak sampai jatuh tergeletak? Mengapa orang-orang bisa berdiri dengan kokoh, khususnya anak-anak Tuhan? Karena Tuhan menopang sehingga dia tidak sampai jatuh tergeletak. Kalau Tuhan tidak menopang kita ini, saudara, saya yakin banyak di antara kita akan jatuh tergeletak. Benar enggak, saudara? Benar. Kalau Tuhan pun tidak menopang hidup saya di masa-masa pandemi ini, saya pun juga jatuh tergeletak. Tapi karena Tuhan topang, Tuhan berikan kekuatan. Saya yakin setiap kita Tuhan yang menopang kita. Di dalam Mazmur 54 ayat 6, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Saudara, Tuhan yang menopang itu yang memberi kekuatan kepada kita. Ibrani 12 ayat 2-3. Saya baca ayat 3 saja, saudara, mengatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yang dimaksud di sini Tuhan Yesus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Siapa yang menopang segala yang ada? Siapa yang menopang dunia ini? Siapa yang menopang manusia? Siapa yang menopang cakrawala? Siapa yang menopang jagat raya ini?
Tuhan. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dia menopang dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara, kita sangat bersyukur kalau kita dalam hidup mengenal Kristus yang adalah penopang yang sejati, pokok anggur yang benar. Dan itulah alasan mengapa kita harus tinggal di dalam Dia. Sebab ketika kita tinggal di dalam Dia, kita mendapat penopangan yang sejati. Saudara, yang kedua, mengapa murid-murid atau kita harus tinggal tetap di dalam Yesus? Alasan kedua, karena Yesus sebagai pokok anggur yang benar, Dia adalah sumber kehidupan. Saudara, ini ada satu kalimat penting. Dia adalah sumber kehidupan. Saudara, ranting, penggambarannya cukup bagus sekali. Ranting, saudara-saudara, itu tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Ranting itu tidak bisa terpisah. Ranting itu harus menyatu. Kehidupan ranting, pertumbuhan ranting, sampai dia hidup, dia tidak mati, bisa berbuah lebih banyak. Semua bersumber dari pokok. Pokok inilah yang menopang sehingga ranting itu bisa berbuah banyak. Jadi saudara, kita melihat kehidupan dari ranting. Semua bersumber dari pokok. Kehidupan kita sebagai ranting, sumbernya itu dari Tuhan. Sebagai sumber hidup. Kita nggak mungkin hidup dari diri kita sendiri. Beberapa ayat saya akan bacakan buat kita. Di Yohanes pasal 1 ayat 3. Di awal Injil Yohanes, Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya. Sudah dituliskan oleh firman Tuhan. Bahwa Dia segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu ini banyak aspek, saudara. Seluruh isi dunia ini, siapa yang jadikan? Tuhan Yesus. Dan tanpa Tuhan Yesus, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi tanpa Tuhan Yesus yang memberikan dunia ini, yang menciptakan dunia ini, tumbuh-tumbuhan segalanya, termasuk kita manusia, gak mungkin ada. Makanya di dalam 1 Korintus 10 ayat 26 mengatakan, bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Bukan punya kita, saudara-saudara. Tuhan yang mempunyai bumi ini. Tuhan yang memiliki bumi ini. Di dalam Mazmur dikatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi. Serta segala isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Siapa yang punya? Tuhan. Bukan kita, saudara. Mungkin hari ini kita dikaruniakan banyak hal. Kita bisa punya pasangan. Kita bisa punya anak. Kita punya perusahaan. Kita punya ini, punya itu dan sebagainya. Banyak hal mungkin aset kita di dalam dunia ini. Tapi mari kita ingat, saudara-saudara, yang punya sesungguhnya adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Yesus yang menciptakan, yang adalah sumber hidup, yang memberikan. Kita hanya dititip, saudara. Kita hanya diberikan, saudara-saudara. Kita hanya dipercaya. Harus selalu kita ingat, yang kita punya dari Dia. Sumbernya Dia. Seluruh isi dunia yang punya Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 17, 24, 25, 26 sampai 28. Saya ada beberapa kalimat saya potong, tapi kalimatnya sangat bagus. Saya akan bacakan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi ini. Kalimat berikutnya mengatakan karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dia yang memberi hidup. Dia sumber hidup, memberi hidup. Di dalam 28 dikatakan, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Saudara, ini satu ayat yang luar biasa. Sehingga dapatkah kita bermegah, dapatkah kita menyombongkan diri, dapatkah kita berkata, aku hidup karena diriku sendiri, aku kuat karena kekuatanku sendiri. Bisakah berkata demikian? Saudara, ayat firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, engkau hidup, engkau bergerak, engkau apa saja, Tuhan sumbernya. Eksistensimu di dalam dunia ini ditopang oleh Allah yang berdaulat, ditopang oleh Kristus sebagai sumber hidup. Engkau tidak ada apa-apanya. Manusia tidak ada apa-apanya di dalam dunia ini. Sumber dari segalanya adalah Tuhan. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Maka kalau Dia pokok anggur yang benar, saudara, itu sebabnya kita harus tinggal tetap di dalam Dia. Tidak ada jalan yang lain. Barang siapa yang keluar dari Kristus, ia akan menemui kematian. Kematian rohani.
Saudara-saudara, kita akan lihat. Karena Yesus adalah sumber hidup, maka keselamatan rohani kita juga hanya dari Tuhan Yesus saja. Kalimat ini penting, saudara. Yesus adalah di dalam hidup ini, di dalam jasmani, dia adalah sumber hidup. Tetapi untuk kehidupan rohani kita juga, dia adalah sumber hidupnya, saudara. Dia sumber hidup bagi rohani kita yang mati karena dosa ini. Makanya firman Tuhan mengatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saya akan bacakan buat kita. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberi kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kenapa saudara-saudara? Karena Dia sumber hidup. Kenapa? Karena di dalam Dia hanya ada hidup. Sehingga tidak ada nama lain di dalam dunia ini yang diberi buat kita sehingga kita bisa diselamatkan. Kita mau mencari keselamatan, adanya di dalam siapa? Di dalam Kristus. Kita mau hidup, adanya di dalam siapa? Di dalam Kristus. Saudara, ini adalah satu ayat penting. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini kalimat dari Tuhan Yesus. Dia adalah jalan, Dia adalah hidup. Ketika kita memiliki Dia, kita bisa berjumpa dengan Bapa. Tapi setiap orang yang tidak tinggal di dalam Kristus, tidak ada jalan, engkau pasti akan mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, maka mari teguhkan hati kita. Kita memelihara bagaimana kita tinggal dalam Kristus. Tapi engkau yang barangkali masih ragu-ragu tentang Tuhan Yesus. Engkau masih belum yakin. Engkau belum tahu saya ikut siapa, saya percaya siapa. Hari ini saya mau katakan, ikutlah Tuhan Yesus. Dia adalah pokok anggur yang benar, sumber kehidupan bagi kita. Saat kita mengikut Dia, kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, bagian kedua yang saya akan bahas, yaitu adalah apa artinya tinggal dalam Yesus. Apa artinya? Karena Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang kelima itu, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu apa artinya tinggal kalau begitu? Nah saudara, waktu saya merenungkan kata tinggal di dalam Yesus, saudara-saudara, yaitu berarti tidak menjauh dari Yesus. Ya, berarti kalau tidak menjauh, berarti dia harus dekat dengan Yesus ya. Dia harus dekat. Tetapi bukan hanya dekat, saudara-saudara. Ya, justru kalau kita perhatikan, orang yang tinggal di dalam Yesus, itu adalah dia mempunyai persekutuan yang intim. Dia mempunyai relasi yang intim dengan Kristus. Dia tinggal di dalam satu relasi yang menyatu dan bukan ditempel. Tetapi sebuah relasi yang menyatu, sungguh-sungguh menyatu. Sebagaimana ranting menyatu dengan pokok, demikianlah kita menyatu dengan Kristus di dalam sebuah persekutuan. Sebuah persekutuan yang terus menerus terjadi. Sehingga sungguh-sungguh relasi itu menghidupkan kita, membuat kita bertumbuh dan membuat kita berbuah. Jadi satu relasi yang begitu dalam. Gambarannya itu saudara, Tuhan Yesus jelas sekali seperti ranting dan pokok. Adakah ranting itu ketika dia bersama dengan pokok dia terpisah? Tidak ada. Adakah ranting itu ketika dia ada di pokok cuma ditempel tok? Enggak ada saudara-saudara. Ranting itu adalah menyatu. Ranting itu bukan hanya ditempel. Ranting itu betul-betul menyatu. Saudara mungkin pernah mencangkok. Ini gambaran yang paling lebih pas saudara. Kita ini digambarkan memang seperti cangkokan ya. Di luar daripada orang Israel. Kita dicangkok dengan Kristus. Ya, sebagai orang berdosa. Di luar orang-orang Yahudi. Kita dicangkok. Yang sebelumnya status kita sebagai orang kafir. Orang berdosa. Kita dicangkok dengan Kristus. Waktu pencangkokan terjadi. Kayak pohon. Misalnya pohon jambu apa misalnya. Jambu merah dicangkok dengan jambu biasa misalnya begitu ya. Waktu dicangkok. Pasti kulitnya itu akan dikupas. Dan batangnya akan diini sedikit. Sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam
Kemudian setelah itu dia akan lama-lama menyatu sampai muncul akar sampai akhirnya menyatu. Sehingga sumber daripada kehidupannya di cangkok itu bersumber dari pokok sampai akhirnya itu dia bisa hidup, bisa berbuah. Tidak mati, tidak layu. Itu berarti ada penyatuan luar biasa. Dia bukan ditempelkan, tetapi betul-betul menyatu. Kalau ditempel saudara-saudara gampang mati. Mula-mula waktu ditempel mungkin dia bisa hidup. Bisa hidup ya. Tapi lama-lama daunnya akan layu. Lama-lama mati, dibuang, dibakar. Kenapa? Itu hanya ditempel, bukan menyatu. Tapi ketika menyatu saudara-saudara, hidupnya itu sumber kehidupannya dari pokok. Nah saudara-saudara, yang Tuhan Yesus maksud di sini adalah bukan sekedar kita ditempel. Tetapi betul-betul menyatu dengan dia. Apa artinya menyatu saudara-saudara? Menyatu itu berarti kita punya relasi yang sungguh-sungguh kenal dengan Tuhan Yesus. Jadi ada relasi pribadi dengan Kristus. Kalau tidak ada relasi seperti ini, saudara tidak akan mungkin bisa menyatu dengan Kristus. Saudara, setiap kita pasti kenal Pak Jokowi. Setiap kita pasti kenal siapa itu Joe Biden. Kita pasti kenal siapa Vladimir Putin. Presiden siapa lagi di dunia ini kita kenal mungkin banyak saudara. Tetapi pertanyaannya apakah kita ada relasi pribadi dengan mereka? Enggak ada saudara. Kita bisa tahu banyak fakta tentang mereka. Tetapi kita tidak ada relasi pribadi dengan mereka. Saya sama istri, saya tidak hanya tahu banyak fakta tentang istri saya. Saya sangat kenal istri saya. Istri saya juga sangat kenal dengan diri saya. Kenapa? Kami ada relasi. Relasi seperti inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Kita betul-betul kenal dia secara pribadi. Kita betul-betul mengenal dia. Jadi kita bukan hanya ditempel, kita bukan hanya dibonceng, kita bukan hanya jadi domplengan. Didompleng. Atau kita hanya menumpang seperti parasit yang menumpang. Kita juga bukan hanya ditiban saudara-saudara. Tetapi betul-betul ada satu relasi yang permanen di dalamnya. Satu relasi yang gak bisa dipisahkan. Ketika dipisahkan kita pasti mati. Sama seperti ranting yang menyatu dengan pokok. Jadi ini satu penggambaran dari Tuhan Yesus. Ada sebuah kesatuan. Kesatuan inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Kristus terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang mengikut dia. Satu relasi yang begitu intim. Betul-betul tinggal di dalam dia. Kita kenal dia. Kita kenal keinginannya apa. Apa kehendak Tuhan. Jadi kita tahu maunya apa. Sama seperti kita mengenal pasangan kita. Dia suka makan apa. Dia suka minum apa. Kesukaannya apa. Hobinya apa. Semua kita kenal. Di dalam relasi seperti itulah. Demikianlah kita dengan Kristus. Kita tahu isi hatinya apa buat kita. Saudara, saya kasih satu contoh ya. Ini bisa menggambarkan bagaimana yang ditempel dengan yang menyatu itu berbeda. Kita perhatikan saudara. Yohanes 10:24-27. Orang-orang Yahudi itu mengelilingi Tuhan Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Tapi apa jawab Yesus pada mereka? Yesus jawab mereka, aku sudah mengatakannya, tapi kamu tidak percaya. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah mengatakannya. Mungkin mereka sudah dengar tentang Yesus berkali-kali. Mungkin Injil sudah diberitakan berulang-ulang kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya seringkali mengikut Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang mungkin yang pergi di mana Tuhan Yesus ada, mereka juga ada. Tetapi masalahnya saudara-saudara, firman yang mereka dengarkan tidak mereka percayai. Apakah mereka menyatu dengan Kristus? Tidak saudara. Apa mereka? Hanya nempel tok. Nempel. Mereka kelihatan menyatu, tetapi nempel. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Kristus. Yesus mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya. Kenapa? Kamu tidak termasuk domba-dombaku. Orang-orang ini saudara bisa mendengar firman Tuhan berkali-kali. Orang-orang ini bisa hadir dalam gereja berkali-kali. Orang-orang ini bisa ikut KKR di mana-mana. Orang-orang ini bisa saja mendengar YouTube setiap hari.
Tetapi kalau dia tidak buka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, dia tidak percaya, tidak terima Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kelihatannya menyatu, tapi itu hanya ditempel. Suatu saat akan mati. Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Tapi aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saudara, firman Tuhan hari ini luar biasa. Tuhan singkapkan hal seperti apa relasi kita dengan Dia. Seperti apa kita mengenal Tuhan selama ini, saudara? Apakah ada pengenalan yang sungguh-sungguh di dalam hati kita? Bahwa Kristus itu betul-betul Allah yang kita kenal, ada relasi pribadi kita dengan Dia. Saudara, bicara soal sorga. Ini bukan hanya bicara soal kita nanti masuk ke sorga. Banyak orang berpikir, saudara, yang penting saya percaya Tuhan, lalu nanti waktu saya mati saya pasti akan masuk surga. Apakah itu pengertian hidup kekal? Tidak, saudara. Memang betul, waktu kita mati nanti pasti masuk surga. Itu dijamin oleh firman Tuhan. Tetapi apa pengertian dari hidup kekal yang sesungguhnya? Nah, ini dia, saudara. Hidup kekal artinya apa? Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Mereka mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa artinya mengenal di sini? Mengenal yang dimaksud di sini yaitu adalah punya relasi yang intim dengan Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Jadi ini bukan hanya mengenal secara fakta, tapi kita kenal secara pribadi. Kita berelasi dengan Dia. Saudara, saya kurang tahu bagaimana kita dengan Tuhan. Seperti apa relasi kita dengan Kristus selama ini. Di dalam masa-masa pandemi ini, saudara. Sudah 2 tahun pandemi ini. Adakah relasi kita dengan Kristus itu makin bertumbuh, makin intim, hidup kita makin berbuah? Adakah tanda-tanda menunjukkan bahwa kita memang tinggal di dalam Kristus? Kita tahu keinginan hati Kristus. Kita dengar firman-Nya. Kita berdoa membangun relasi kita dengan Tuhan. Adakah itu, saudara-saudara? Saya kurang tahu bagaimana, saudara. Saudara yang tahu secara pribadi, tapi sebagai orang yang tinggal di dalam Kristus, tidak mungkin dia tidak setia dan mau melakukan akan firman Tuhan di dalam hidupnya. Sebagai orang yang tinggal di dalam Kristus, tidak mungkin tidak. Dia akan ikut Kristus. Dia akan melayani Kristus. Dia akan memuliakan Kristus dalam hidupnya. Tidak bisa tidak, saudara. Tapi jikalau engkau hanya kelihatan menebeng saja, ditempel saja, suatu saat engkau akan layu. Suatu saat engkau akan mati. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tinggal di dalam Kristus. Menentukan mati dan hidup kita. Menentukan mati kita di dunia ini. Mati rohani kita dan hidup rohani kita menentukan. Ayat 6 mengatakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kenapa, saudara-saudara? Ini akhirnya ada ranting yang bisa berbuah dan hidup, ada ranting yang akhirnya kering dan mati. Karena kita yang dicangkokkan itu, saudara. Ada yang dicangkok, memang benar dicangkokkan secara sejati menyatu dengan Kristus. Tetapi ada yang kelihatan dicangkok, tapi hanya menempel. Suatu saat akan mati, dibakar, dibuang seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat ada satu ayat menunjukkan kepada kita, ya. Di dalam Matius 3 ayat 10 dulu. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 7, ayat ini sering kita dengar. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujizat demi namamu? Kelihatannya mereka menyatu, tetapi hanya ditempel. Kelihatannya mereka melayani Tuhan, tetapi mereka hanya nempel, tidak sungguh-sungguh. Maka Tuhan Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah dari hadapanku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, inilah Tuhan Yesus sangat-sangat tegas memberi kita pengertian. Mereka yang kelihatan menempel, mereka yang kelihatan melayani, kelihatannya orang Kristen, bisa buat mujizat, bisa bernubuat, bisa mengusir setan. Tapi pada akhirnya hanya nempel, tidak ada relasi yang intim.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Seperti apakah relasi kita dengan Tuhan? Kita mau jadi orang Kristen, mari kita jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kita mau ikut Tuhan, mari sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita mau ibadah, mari ibadah sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan, Dia adalah segalanya bagi kita. Tuhan adalah yang paling utama di dalam hidup ini. Hidup dan mati kita ditentukan, kita mau tinggal dalam Dia atau tidak. Saudara-saudara, setelah kita tahu apa artinya tinggal, maka yang terakhir yang kita renungkan, saudara, lalu apa yang kita perlu kerjakan? Sebagai ranting, saudara, ya, kita adalah ranting. Maka sebagai ranting yang harus kita perhatikan adalah kita harus berbuah lebih banyak. Karena ini kehendak Tuhan, keinginan Tuhan buat kita. Berbuah lebih banyak. Seperti firman Tuhan mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Pertanyaannya mungkin buat kita, bagaimana ya supaya saya bisa berbuah banyak? Nah saudara, bagaimana berbuah banyak? Yaitu adalah Tuhan Yesus mengatakan di ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Tapi setiap ranting yang berbuah itu dibersihkan. Supaya ya lebih banyak berbuah. Kita yang tinggal di dalam Kristus, saudara, dibersihkan, dirapikan supaya lebih banyak berbuah. Bagaimana caranya Allah membersihkan kita? Saudara, cara Allah membersihkan kehidupan kita di dalam ayat 3. Saudara perhatikan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi membersihkan, kita dibersihkan itu dari firman Tuhan. Firman Allah, saudara, perkataan Tuhan ini membersihkan kita. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 dan 19 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ayat 19 mengatakan, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Firman Allah ini sarana Allah menguduskan kita. Supaya kita bersih. Firman Allah ini sarana dipakai oleh Allah. Menegur kita, mengingatkan kita, mengarahkan kita. Supaya lebih banyak berbuah. Saudara-saudara, ini yang dipakai oleh Allah. Maka ketika kita tinggal di dalam firman, kita akan bisa berbuah lebih banyak. Maka kemudian dikatakannya di dalam ayat yang ke-7 itu, kalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki. Kalau kita mengerti isi hati Tuhan, minta, kamu akan menerimanya. Kamu akan berbuah lebih banyak. Orang yang tinggal di dalam Kristus, dia akan mencintai firman Tuhan. Dia akan berdoa dan dia akan berbuah. Dan kalau kita berbuah, janji Tuhan yang terakhir buat kita. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita berbuah banyak, kita akan mempermuliakan Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, saudara, mari berbuah lebih banyak. Relakan diri kita dipotong, dibersihkan oleh firman, dididik oleh firman. Oleh situasi yang Tuhan izinkan di tengah hidup kita. Mari demi membersihkan kita, membuat kita makin berbuah. Kalau kita berbuah, Allah makin dipermuliakan. Kita merindukan di gereja ini orang-orang yang ada di dalamnya. Kita sebagai murid-murid Tuhan. Tambah hari tambah berbuah. Buah-buah pelayanan, buah-buah penginjilan, buah-buah Roh Kudus terus terjadi di dalam kehidupan kita. Mari teguhkan dan kuatkan hati kita. Kristus, pokok anggur yang benar. Kalau kita tinggal di dalam Dia, Dia berjanji membuat hidup kita makin berbuah. Mari rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi.